Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al Husna Masjid Agung Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang kaum muslim, pendengar setia Radio DIS. Bagaimana kabarnya untuk kesempatan kali ini nih, edisi Senin 14 Maret 2022. Saatnya komunitas bersuara kaum muslim bersama Radio DIS, insya Allah sampai pukul 11 nanti. Di kesempatan kali ini ya, kita akan ngobrol seru bareng ini Kang Jono, selaku dari owner Bebek Kang Jono. Nah, untuk Anda yang masih penasaran gimana sih caranya untuk menaikkan omset kuliner di masa pandemi, insya Allah nanti akan di-sharingkan juga oleh Kang Jono kaum muslim. Tapi untuk Anda yang mau bergabung, jangan lupa disimpan dulu nomornya DIS, SMS dan WhatsApp 082133670000, panggilannya di 6746352. Anda bisa tanya-tanya langsung atau nonton ya di Facebooknya DIS MAJT. Karena kesempatan siang hari ini kita live, jadi Anda bisa tulis pertanyaan ya, atau komentar atau salam-salam mungkin ya, boleh di Facebooknya DIS MAJT kaum muslimnya. Selain ada Eva di studio, kita sapa dulu Kang Jono. Assalamualaikum Kang Jono. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Eva. Alhamdulillah. Gimana kabarnya untuk hari Senin kali ini nih? Alhamdulillah. Kabar baik, sehat semua. Semoga Mbak Eva sehat, seluruh pendengar juga sehat. Alhamdulillah sudah bisa mampir ya ke Radio DIS MAJT. Alhamdulillah, ada waktu. Ya, untuk kaum muslim nanti jangan melewatkan kesempatan ini ya, karena di sini Kang Jono akan berbagi tips ya untuk menaikkan omset kuliner ini di masa pandemi. Karena kita tahu juga cabangnya di mana-mana nih Kang Jono. Mungkin bisa cerita dulu. Dulunya Bebek Kang Jono ini bermula dari apa sih ya, kok bisa sebesar sekarang dan cabangnya ada di mana-mana? Bebek Kang Jono itu lahir dari maraknya kuliner di Semarang, Mbak. Event-event kuliner di Semarang pada waktu itu, sekitar 6 tahun yang lalu. Kita sering ikut event, kita jualan lewat online. Waktu itu cuma ada Facebook kali ya, belum ada apa itu, Instagram udah ada, maksudnya dibantu lewat penjualan online lewat Gojek. Itu belum terlalu marak. Tahun berapa itu Kang Jono? 6-7 tahun yang lalu mungkin. Tepatnya sekitar 7 tahun yang lalu itu ada event-event yang digelar di Sri Ratu, Gubernuran, ini kan kayak gitu tuh. Kita ikut, kita debut gitu. Memang ada satu ciri khas dari Kang Jono, bebek kemangi. Itu yang tidak bisa didapat di mana-mana. Ya, dari situ kita mulai besar. Dari bebek kemangi itu Kang Jono mulai dikenal. Terus kita mulai membuka warung kecil, beberapa cabang, meskipun sempat beberapa yang tutup juga. Ya, terus berkembang sampai sekarang, Mbak. Nah, Kang Jono sendiri juga hobi makan bebek nih? Sampai sekarang masih hobi. Selain juga untuk istilah ya, studi banding ya, terus pengalaman. Terus ini kok pemain baru rame, apa sih kesimpulan kayak gini. Kita masih tetap belajar, Mbak. Sampai sekarang kita masih tetap belajar. Dulu diawalinya dari bikin di rumah, terus dikenalkan ke orang-orang terdekat ya, atau langsung ikut ke event-event itu? Langsung ikut ke event. Terus saya memang sepertinya bebek di Semarang pada waktu itu belum ada yang unik. Jadi di waktu itu cuma adanya bebek goreng bakar saya, belum ada yang unik yang diolah dengan berbagai rempah. Saya sempat studi banding juga ke beberapa kota, Madura, Surabaya, Jakarta, Bandung. Cuma ingin makan bebek yang rame lah di sana, viral lah pada waktu itu. Jadi sebelum saya menamai bebek kemangi untuk khas Semarang, jadi di sini kita memang bebek kemangi itu khas Semarang. Kita studi, jadi ada yang sama enggak, ternyata enggak ada, ya wes kita udah berani. Itu olahan saya sendiri, rempah Indonesia asli. Mungkin sampai saat ini belum ada yang menyamakan. Mungkin namanya sama tapi beda rasa, karena memang pengolahannya kita punya cara sendiri. Kelebihan daging bebek daripada daging ayam ini apa sih Kang Jono? Karena mungkin kalau bebek kan orang kenal itu daging bebek ini mahal nih ya. Apa karena itu? Satu, memang bebek mahal. Kedua, orang mungkin takut alot, takut amis. Nah itu. Dan beberapa tempat masih belum pengelolaan dengan bagus, masih alot, masih amis.
Tapi insya Allah punya kita udah bisa teratasi lah itu dengan cara kita punya teori sendiri untuk mengakali itu. Bukan mengakali, sebenarnya memang ada caranya sendiri, Pak. Jadi semuanya harusnya sebenarnya bisa. Oke. Cuma terkadang orang menyepelekan mungkin ya, menggulak praktisnya, jadi masih amis, masih alot kayak gitu. Oke. Nah untuk dukungan atau respon dari keluarga sendiri nih gimana dulu awal mulanya? Atau memang Kang Jono karena ada event nih, ada kesempatan yuk tampil sekalian gitu? Ya. Keluarga sangat membantu pada waktu itu event kita dikenal, habis event kan kita break. Nah pelanggan itu kepingin ngerasain, nah sedangkan kita kalau nggak event nggak jualan. Waduh. Akhirnya kita jualan, saya sharing ke Facebook saya, terus ojek pengantarnya tuh saudara-saudara saya, Mbak, dari kakak saya laki-laki, perempuan saya ngolah sama istri di rumah, ngolah bebek udah jadi masih kirim sana. Waktu itu seminggu masuk sampai 2000 bebek. Waktu booming-boomingnya kayak gitu, wah bebek Kemang itu waktu itu serang wis. Jadi saya masak dengan istri dan keluarga sebagian, yang sebagian kakak saya 3 itu ngirim naik motor ke sini. Waktu itu memang kayaknya belum ada ojol kayaknya, makanya kita kalau ada pun belum saya lupa waktu itu, tapi kakak saya yang bantu itu support sekali. Sampai sekarang. Dan diterima masyarakat pastinya, ya, gitu, iya, pastinya itu. Jadi kalau lagi buka GoFood atau ShopeeFood ini bisa cari langsung ya? Sekarang ada, lebih mudah. Lebih mudah aja, Pak. Oke, kalau Muslim gue silahkan bergabung dengan SMS, WhatsApp, dan Pol Live-nya Ready Dais ya di 6746352 atau nonton langsung di Facebooknya Dais MAJT. Sudah ada yang komen nih Kang Jono, nanti kita akan sapa ya. Itu kelihatannya tulisannya panjang sekali, apa itu doa mungkin ya. Baik Kang Jono, kita nanti akan ngobrol kembali tentang bebek Kang Jono. Kenapa sih ini bebek Kang Jono bisa bertahan sampai sekarang? Apa sih tipsnya? Dan mungkin ada varian apa aja selain rasa kemangnya, nanti akan dibagikan sama Kang Jono kaum muslim di acara Komunitas Bersuara. Tetap bersama kami di 107,9 Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. 107,9 Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Masih bersama Eva dan ada juga Kang Jono kaum muslim. Ini kita akan ngobrol seru ya dengan tips menaikkan omset kuliner di masa pandemi gitu ya. Walaupun sekarang udah pada agak santai nih Kang Jono ya, tapi masih terhitung masa pandemi juga ya. Jangan lupa untuk makan bebek nih biar tambah sehat terus. Nah mungkin dari Kang Jono bisa nih untuk berbagi tips ya menaikkan omset kuliner di masa pandemi, karena 2 tahun belakangan ini pasti ada ya efek-efek yang dirasakan oleh para pengusaha yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. Ya benar, Pak. Kalau saya pribadi di bebek Kang Jono itu simple, Mbak. Menaikkan omset itu, apalagi zaman sekarang itu mudah banget. Kita dibantu dengan sosmed, sangat membantu itu. Oke. Ada beberapa sosmed selain Facebook, Instagram. Ini yang baru lagi TikTok. Itu TikTok sangat membantu, lucu. Oke. Lucu yuk. Semuanya tergantung. Mungkin ada yang TikTok itu kurang bermanfaat, tapi bagi saya sangat bermanfaat buat ngiklan, dengan kelucuannya, dengan dubbing-dubbingnya itu sangat membantu. Itu salah satunya di pandemi kemarin, dengan kita memperkenalkan lewat sosmed itu grafiknya sangat meningkat. Selain memang kita dibantu dengan aplikasi jualan online nih, termasuk beberapa itu ada GoShop, ada apa namanya, GoFood, GrabFood itu juga sangat membantu. Kita ikut program-program dari mereka, itu kan ada program diskon dan sebagainya, itu membantu. Terus satu lagi yang saya memang berusaha untuk meningkatkan itu dengan menu yang baru, dengan harga yang lebih murah, dengan menu yang baru. Saya beberapa pasti di setiap keadaan mengeluarkan menu baru, Pak. Oke. Jadi waktu memang sepi, saya keluar menu baru buat mendongkrak lagi. Itu salah satu trik marketing saya. Tapi dengan bahan baku yang sama. Dengan bahan baku bebek. Jadi kemarin terakhir saya bikin bebek bumbu hitam Madura. Waduh. Di tengah-tengah pandemi itu. Memang saya sengaja. Jadi tapi itu bukan menu utama. Jadi setelah viral, setelah bagus kan, karena saya pelajari mereka akan kembali ke bebek Kemangi. Memang itu best seller di tempat saya. Jadi meskipun ada menu baru viral, terus mereka lambat laun kembali lagi ke bebek yang aslinya, di bebek yang ke Semarang itu. Ya. Jadi kemarin jadi
bikin menu baru buat sobat-sobat pelaku kuliner, ya pasti harus berinovasi. Tidak bisa kita diam aja ya, dengan pasrah dan sebagainya. Inovasi dengan mungkin menu baru itu berarti wah ono sing nyari. Nah, dengan harga yang dimiringkan lagi. Mungkin kalau kita kemarin bebek bagi 4, kita bagi 2, kita bagi 4 biar agak murah sebenarnya gitu. Karena bumbu hitam itu kan ngelawuhi. Nah, Ya Kak, kemarin kayak gitu, itu dongkrak lagi. Jadi nanti beli bumbu hitam sama bebek yang lainnya, sama ayam, sama itu. Jadi salah satu triknya kayak gitu. Jadi omset bisa naik. Terus pelanggan kembali lagi, mungkin yang kemarin pandemi masak di rumah, lupa dengan jajan bebek Kang Jono, jadi jajan lagi kayak gitu. Ya Pak, itu sangat berpengaruh. Jadi saya beberapa kemarin opor bebek sama bebek bumbu hitam. Dalam pandemi saya keluarin menu itu. Tapi sekarang udah kembali lagi. Itu memang menu-menu kaget. Seperti itu saya sudah lakukan di event. Waktu event pun setiap ada event saya ada menu baru. Kebetulan saya suka masak. oke. Jadi menu pasti bebek dengan berbahan dasar bebek. Menu baru, event selesai, ya nanti di malam nggak ada lagi. Ya kayak gitu, nanti ada event lagi, ada menu baru bebek lagi. Itu salah satu strategi marketing saya. Oke. Kalau besok Ramadan ini mungkin Ramadan. ada menu-menu baru nih. Biasanya Ramadan kita ada paket murah buat Oke. takjil. Pasti itu saya keluarin kayak menu itu. Oke. Tapi dengan menu yang setiap hari berbeda mungkin seperti tahun-tahun kemarin, saya nggak tahu untuk tahun ini, tapi kemungkinan sama kayak gitu. Jadi ada menu baru di setiap Ya. musim yang berbeda. Iya, Oke, iya. seperti itu. Itu Iya. salah satu tips ya kaum muslim Iya. untuk Anda yang menaikkan omset kuliner di masa pandemi. Selain ada sosmed, ada menu kaget, mungkin dari karyawannya sendiri atau mungkin dari lingkungan nih. Ya. Dari Kang Jono ada tips nih untuk menaikkan omsetnya. Untuk menaikkan omset di mana Mbak maksudnya? Yang tadi? Iya, kalau mungkin dari karyawan ini nanti bisa menjualkan kembali produknya Oh gitu. Ya. atau mungkin dari lingkungan Kang Jono kan ada beberapa cabang Ya, ini ya, ya. Ini ya. semuanya ini di titik-titik yang bisa ditemui masyarakat dengan mudah atau butuh perjuangan untuk menemukan bebek Kang Jono nih. Butuh perjuangan Mbak. Kebetulan memang spot kita dari dulu nyelempit yang di pusat Gamsari pun ini di tengah perkampungan. Yang di Kerapia pun juga nyelempit masuk di perkampungan, cuma cabang Salatiga yang agak pinggir jalan, kebetulan memang ada tempatnya waktu itu di situ. Saya mengadopsi kuliner legend yang di Jogja atau Solo itu, mereka legend dalam keadaan nyelempit, berani antri. Jadi kita berpikiran kayak gitu, wah menarik juga ini. Jadi kuliner itu tidak harus di pinggir jalan, tempat yang besar gitu, menurut saya kayak gitu. Jadi kalau memang mutu kualitasnya bagus, pelanggan kita juga puas, otomatis bisa nyari. Oke, jadi bukan suatu hambatan ya ketika posisinya tidak mudah dicapai. Bukan. Terus gimana nih cara mengenalkan ke masyarakat gitu? Iya, kembali lagi sosmed Mbak. Sosmed berperan sangat besar itu untuk pengenalan produk kita. Sampai sekarang pun saya juga pengenalan buat sosmed. Karyawan-karyawan pun saya juga sosmednya tak suruh menggunakan sebagian sedikit lah, nggak besar buat iklan Kang Jono juga. Oke, jadi karyawan juga di endorse nih ya. Iya. Sosmednya apa aja nih? Dari Instagram atau TikToknya atau Facebooknya? Saya 3 itu. 3 itu semua jalan barengan. Setiap upload ini 3 itu bergandengan pasti. Iya, jadi cuma kayak gitu. Enggak yang saya fanpage bikin dan sebagainya, enggak, saya simpel aja. Yang setiap hari orang nonton lah, kalau Facebook, Instagram, TikTok itu kan sehari Konsumsi. Iya, konsumsi orang lah ya. Oke, jadi ceritanya ini ada event, terus bikin bebek Kang Jono, Bener. ada sosmed tiap hari juga jalan. Iya, sampai Nah, sekarang. oke, Sampai sekarang itu. masih jalan. Nah, untuk program-program yang pernah diadakan sama bebek Kang Jono apa nih? Sampai sekarang mungkin yang masih berlangsung gitu. Mungkin Jumat Berkah ya, Jumat Berkah, tapi kita sekarang fokusnya untuk abang-abang ojol Mbak, yang setiap Jumat order di tempat kita, mengambil pesanan tempat kita, pasti kita beri nasi bungkus. Salah satunya itu selain kita juga kasih ke beberapa tempat untuk nasi bungkus untuk berbagi nggih. Itu ada di Mangetayu ya. Itu
Ya. Jadi juga berbagi untuk abang-abang ojol gitu ya, setiap Jumat. Nah untuk kaum muslim nih nanti mau Ramadan jangan lupa mampir ya di BP Kang Jono karena ada paket-paket Ramadan nih tadi katanya ya. Ya. Nah untuk bebek Kang Jono mungkin ada menu-menu lain yang ditawarkan selain dari varian bebek kemangi? Untuk varian bebek kita sekarang ada 6, dulu ada 10, sekarang ada 6. Selain bebek kemangi, bebek goreng, bebek bakar, ada bebek lada hitam, bebek hijau, bebek koloke. Dan selain itu ada ayam kampung, ayam potong, lele, gurame, seafood, kerang-kerang darah gitu, kerang hijau, serimping itu ada. Jadi untuk pendamping aja, mungkin ada yang nggak makan bebek, bisa ke ayam kampung atau ayam negeri atau ikan itu kita sedia. Tidak cuma bebek cuma, kita memang ikonnya dari awal di bebek. Jadi memang harus ada itu. Oke, dimulai dari harga berapa nih Kang Jono di sana? 28.000 aja Mbak. Itu setengah ekor untuk bebeknya. Ayam kampungnya 20.000, ayam negerinya 17.000 dan lainnya murah terjangkau pokoknya. Untuk ikan-ikan tuh di bawah 15.000 deh. Bisa ya ngelawui nanti. Ya. Jadi mulai dari anak-anak bisa ya mampir ke sana ya. Bisa. Biasanya anak-anak agak repot nih mau makan apa gitu. Bisa. Jadi yang nggak senang pedas bisa ke bakar. Cuma memang kebetulan sambal kita adanya pedas dan sangat pedas, Mbak. Oke. Level juga nggak nih? Nggak level sih, cuma ada pedas dan sangat pedas itu. Ada sambal bawang itu menurut saya pedas. Sambal jontor itu sangat pedas, itu semirip dengan sambal khasnya Bali sana. Oke, seperti itu. Nah, kaum muslim ini di studio sudah ada nih kemasan dari bebek Kang Jono ya. Yang penasaran nanti bisa lihat di Instagram bagaimana penampakan dari bebek Kang Jono atau di Facebook bahkan di TikToknya gitu ya kaum muslim. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Kang Jono ya. Dan menyapa yang sudah gabung di Facebooknya DSM AJT. Kalau yang ingin tanya-tanya bisa di SMS ataupun WhatsApp dan di kolom komentarnya Facebook nih. Kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Masih di acara komunitas bersuara kaum muslim ya, ada Kang Jono di studio nih ya, owner dari BP Kang Jono. Coba dicek dulu Instagram, Facebook dan TikToknya kaum muslim ya. Untuk Anda yang masih penasaran dengan BP Kang Jono karena banyak varian selain bebek kemangi dan masih banyak menu yang bisa Anda coba kaum muslim. Ada di Kang Ru ya, Gagam Sari, di Kerapik dan di Salatiga nih. Mungkin bisa dicoba salah satu ya nanti ya. Untuk Kang Jono sendiri bisa berbagi tips nih gimana caranya mengolah daging bebek ya. Untuk ibu-ibu yang sekarang lagi nyimak Radio Dais nih, gimana sih caranya biar bisa empuk nih Kang Jono? Karena mungkin nanti Lebaran mau potong bebek sendiri gitu loh. Salah satu cara buat menghilangkan amis dulu. Jadi di bebek itu ada salah satu faktor pembuat amis yang sangat amis itu di bagian brutu Mbak. Di bagian brutu itu ada kayak kapsul putih, jadi brutu itu dibelek, ada kayak kapsul itu wajib dibuang. Itu biasanya kalau kita ke pemotongan ayam, bebek itu sudah dibuangkan atau kita request? Belum. Kita buang sendiri, dibersihin sendiri di rumah. Jadi kalau dari pemotongan itu potong, dibersihin bulunya, dipotong jadi berapa, udah. Dari brutu itu masih ketinggalan yang kayak kapsul di dalam brutunya. Itu dewe ngalahi dibuat lah. Mungkin kalau brutu ayam itu enak memang gurih, tapi kalau brutu bebek jangan. Itu ada yang pemicu amis. Wah itu yang bikin amis. Sak kapsul apa ya itu? Sak kapsul lah. Itu putih warnanya dibuat. Nah, itu yang buat menghilangkan amis. Terus untuk biar empuk kalau di tempat saya ada salah satu teori. Jadi kalau saya memakai panci yang tebal. Karena panci yang tebal itu penghantar panas yang bagus, Mbak. Jadi seperti di presto mungkin ya. Tapi ini lebih alami. Jadi kalau di presto kan dengan tekanan, kalau menurut saya mungkin bumbunya rasanya jadi hambar kalau menurut saya ya. Tapi kalau direbus dengan panci yang tebal, dengan api yang benar, jadinya empuk dan bumbunya meresap. Kalau bumbu sih rata-rata mungkin sama. Untuk ngungkep ayam dan sebagainya itu rata-rata sama. Seperti itulah salah satu cara nih kaum muslimin dari Kang Jono. Ada yang bergabung di Facebooknya DSM AJT. Kita sapa ini ada siswa Hasan Terapis. Assalamualaikum, salam kenal dari saya pegiat kuliner Nusantara nih. Boleh dong Bang Jono kasih tips sukses. Kalau tadi tips menaikkan omset ya, mengelola usahanya ini terutama untuk rempah-rempah. Terus sukses selalu Bang Jono dan Radio Dais. Saya senang banget nih gaya penampilan Bang Jono, ganteng habis.
Waalaikumsalam mahasiswa. Bergerak di bidang kuliner apa tadi ya? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya. Sukses itu punya kita semua Om. Kita bisa sukses. Sabar, telaten, inovatif itu aja. Inovatif sing paling penting tuh Om. Jadi orang konsumen itu tidak bosan ya. Tidak bosan dengan menu kita yang itu aja. Kita bisa menangkap apa permintaan pasar saat ini, apa yang lagi viral saat ini, kita ngikuti aja dengan bahan yang kita jual. Maksudnya yang lagi booming apa dengan bahan apa, tapi kita punya bahan ini, ya udah kita ngikuti aja. Itu nanti akan orang banyak mengenal kita. Itu salah satu trik aja. Selain itu balik lagi gunakan sosmed dengan baik, itu sangat membantu Om. Saya mengalami banget. Gitu Om Siswo, sukses selalu, salam kenal. Kapan-kapan saya tak mampir ke kuliner jenengan, monggo saya bisa dijabri. Okay. Nah untuk Bang Jono sendiri nih, gimana sih menghadapi banyak pengusaha kuliner bebek yang ada di Kota Semarang nih? Kalau saya pribadi tidak ada pengaruh ya Mbak. Pasar kita beda. Kita dengan varian yang tidak ada di tempat lain, itu salah satu senjata saya. Maksudnya, kalau di tempat lain apalagi yang baru-baru itu kan banyak banget, tapi dengan varian yang itu aja. Itu aja kan di mana-mana pun ada. Kalau punya saya kan nggak ada. Mungkin salah satu-satunya nih, selain bebek kemangi, bebek lada hitam, bebek koloke, bebek ijo, itu cuma kita yang ada. Kalau bakar goreng tuh banyak lah. Tapi yang varian di masa itu tadi cuma kita. Jadi kita punya pasar sendiri, jadi kita nggak takut lah. Dan tadi inovasi itu tadi untuk tidak tergerus zaman, karena memang dituntut untuk berinovasi untuk zaman-zaman sekarang ini. Seperti itu aja. Dan kita perlu ketahui juga nih kaum muslimah, ternyata Kang Jono ini sebelum bebek juga pernah merintis kuliner yang lain gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Kang Jono? Berkiprah di dunia kuliner mungkin hampir 20 tahun sekarang ini. Sebelum bebek mungkin baru 7 tahun. Sebelumnya saya ada jual masakan Padang. Saya dulu masak Padang. Prasmanan mungkin yang pertama kali di Semarang. Itu saya sekitar mungkin hampir 20 tahun yang lalu saya masak Padang. Terus rames prasmanan. Terus ya karena itu ada event-event, saya coba di bebek, fokus di bebek. Akhirnya sampai sekarang. Jadi sebenarnya bebek kemangi itu salah satu kunci saya dari memasak Padang terus tak aplikasikan ke bebek kemangi lah, itulah jadilah bebek yang viral pada saat itu. Jadi ini bedanya bebek Kang Jono dengan bebek-bebek yang lain gitu ya. Nah untuk kaum muslim nih bisa di iming-imingi rasanya nih Kang Jono ya. Dari bebek kemangi sebenarnya itu lebih ke apa sih rasanya? Ke bumbu padangnya atau rasa kemanginya gitu? Kalau bumbu padangnya nggak ada Mbak. Padang itu saya cuma mengadopsi cara masaknya saja. Untuk bumbu-bumbunya lokal Indonesia, jadi nggak ada yang rasa-rasa rempah yang kuat gitu. Cenderung ke pedas dan berempah. Rempah Jawa gitu. Jadi di lidah kita masih Jawoni. Itu jadi rempahnya banyak, pedes terutama. Jadi untuk yang tidak penyuka pedes nggak cocok. Ya, yang pedes itu kita punya bebek hijau sama bebek kemangi. Tapi bebek kemangi sendiri kita produksinya setiap hari cuma 40 porsi. Jadi 40 porsi itu habis, ya udah pelanggan udah nggak dapat. Itu juga salah satu trik kita. Jadi untuk bebek kemangi sebagai apa istilahnya Mbak ya? Pionir di tempat kita, maksudnya memang kita nyetoknya nggak banyak. Jadi kalau banyak kan jadi biasa. Orang ke situ makan bebek kemangi ada itu kan udah biasa. Jadi memang trik marketing saya kita kayak gitu, 40 porsi habis, orang ke situ pas kehabisan, wah entek sesuk balik meneh. Jadi harus gasik dong. Iya. Wah entek jengkel tapi pingin balik lagi ya, kita salah satu trik. Yang tempatnya sulit dicari gitu ya, yang terpelosok, terus stoknya juga terbatas. Ini mungkin salah satu trik juga nih ya. Untuk bebek kemangi aja yang memang saya ngetrik kayak gitu. Tapi untuk bebek lainnya stoknya banyak.
Oke, tambah gelonya bebek yang lain Iya. gitu ya. Nggih. Mungkin ada tambahan yang disampaikan Kang Jono nih di kesempatan siang hari ini tentang bebeknya Kang Jono nih. Bebek Kang Jono. Bebek Kang Jono yang di Salatiga punya trik sendiri buat menaikkan omset. Kita tadi bicara yang di Semarang, sekarang yang Salatiga bicara sedikit. Di Salatiga itu semua bebek kita prasmanan, jadi nasi ambil sendiri, sambal ambil sendiri. Kalau yang di Salatiga itu ada free sayur asam Betawi. Waduh. Khusus Salatiga. Terus ada free kepala bebek 1 porsi setiap pembelian 50.000, makan di tempat maupun bungkus. Itu Ayo buat ke Salatiga, yuk. Ya karena Salatiga saya kok lihat banyak yang suka makan kepala bebek. Oke lah, kepala bebek kita yang dari sini tak bawa ke sana buat. Ini juga free salah sama. satu trik ya, Semarang suruh Salah ke satu Salatiga ya. Biar dapat ini ya sayur asam Betawinya ya. Mungkin yang lagi jalan-jalan di sana habis dengerin ini ya bisa mampir di Bebek Kang Jono Salatiga. Oke. Gitu Mbak Eva. Jadi dapat kepala bebeknya dan sayurnya juga Iya, tadi iya, ya. Nah, iya. untuk Bebek Kang Jono sendiri sudah bergabung dengan UMKM Rangkul. Mungkin ada yang dirasakan setelah bergabung dengan komunitas gitu Kang Jono, karena selain di komunitas juga ada beberapa rekan usaha Iya, kuliner, iya. nanti bisa sharing gitu ya. Iya. Menurut Kang Jono apa nih? Sangat membantu Mbak. Rangkul itu apa ya istilahnya ya? Kita bisa share apa masalah kita, bisa saling bantu, bisa saling mensupport. Jadi tumbuh berkembang bareng-bareng lah istilahnya, visi misinya kayak gitu, dan sangat membantu. Saling ngiklan Mbak. Oke. Nah itu kita saling ngiklan. Di situ ada apa namanya ya, sering kumpul, kita sering ngobrolin bagaimana situasinya, bagaimana mengatasinya. Teman-teman yang mau bergabung di Rangkul monggo dengan ini asuhan Bu Ita Wawali jadi lebih apa istilahnya ya, kita lebih bisa berkembang. Jadi monggo nanti kalau ada masalah tentang perkulineran bisa ngobrol sama ahlinya. Bisa saling dibantu atau gimana cari solusi gitu. Silakan bergabung ke UMKM Rangkul. Oke, UMKM Rangkul Muslim. Anda bisa bergabung dengan komunitas ya untuk lebih mengenalkan produknya, karena Iya, di UMKM tentunya nggak hanya bebek Kang Jono aja Iya, ya, benar ada sekali. bebek-bebek yang lain Iya, gitu ada ya. bebek lain, ada teman-teman roti kering, ada banyak lah Mbak, pelaku kuliner semua. Oke, dari yang produksi rumah sampai restoran Resto, juga ada iya, di ada, situ iya, ya iya. gitu ya. Untuk Kang Jono sendiri nih tipsnya ini untuk kesimpulan kita di siang hari ini, nggak kerasa mau pukul 11 nih Kang Jono ya. Iya benar. Tips yang perlu diutamakan untuk menaikkan omset ala Kang Jono selaku dari owner Bebek Kang Jono apa ini? Sabar dari inovasi itu, sabar itu salah satu kunci yang sangat penting Mbak. Sabar. Kita pandemi, saya melewati pandemi hampir jalan 3 tahun ya berarti ya. 2 tahun, Februari ke sini berarti jalan 3 tahun. Wah itu penuh dengan kesabaran. Banyak teman-teman yang akhirnya harus break dulu karena mungkin kurang sabar. Enggak apa-apa. Yang penting di sini kita kudu sabar, kita manfaatin apa yang sekarang ada, yang kayak sosmed itu, terus promo-promo yang di aplikasi online itu juga sangat membantu, diambil aja untuk buat promosi. Salah satunya itu inovasi pastinya. Kayak gitu Mbak. Oke. Salah satunya. Tipsnya dari Kang Jono nih Muslim. Semoga bermanfaat ya. Ini Amin, obrolan Ji. seru dari pukul 10 hingga 11. Kalau mau share dengan Kang Jono bisa nih, mungkin bisa dibagikan nomornya atau di sosmednya apa aja nih Kang Jono? Biasa saya sangat aktif di Facebook dari beberapa uploadan saya di TikTok itu nantinya akan lari ke Facebook. Monggo yang mau komen-komen atau inbox di Facebook saya Joe Sekada. JOE Sekada SCADAA. Itu monggo di situ. Biasanya aktivitas saya upload di situ. Jadi bisa Ngobrol bareng. bisa menimba ilmu, saling-saling belajar. Sampai sekarang juga saya belajar dari yang senior-senior kayak gitu Mbak.
Oke, intinya mau belajar dan inovasi ya Kang Jono ya. Iya, benar sekali. Baik Kang Jono, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Sudah Mbak. memberikan Radio Dais berbagi tipsnya bagi kaum muslim pendengar setia Radio Dais yang semoga setelah ini ada nih wawasan baru, semangat baru untuk menaikkan omsetnya Amin, gitu ya. iya, iya. Dan pastinya bermanfaat, berkah selalu untuk Kang Amin. Jono. Tambah laris ya. Amin, matur suwun, Mbak. Kaum muslim, kini saatnya Eva dan Kang Jono pamit ya dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas di teman dengan Radio Dais ya, karena setelah ini masih banyak program yang bisa Anda ikuti. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.